Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratul kurma wal fadil yang sangat saya muliakan, para jemaah kaum muslimin muslimat, nakhussu bidzikri an-nahdin wa nahdiyat jemaah ngaji online di situs Nahdlatul Ulama Online. Kali ini kita membahas di antara hal-hal yang sebenarnya di antara kita diamalkan dan tidak ada masalah, sebab kita yakin sepenuhnya segala sesuatu telah diatur oleh Allah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang datangnya dari Allah. Tidak ada hal yang bisa menghindarkan dari petaka, dari musibah, kecuali Allah pula yang menghendaki. Kali ini kita membahas apa yang kita kenal di lingkungan kita dengan istilah jimat. Jimat kadang kita jumpai saat anak kecil memakai. Ada yang digelang, ada yang dikalungkan, atau mungkin di rumah ada semacam keris yang diletakkan di pajak. Ada juga semacam satu bungkusan kertas yang disolasi tebal. Kalau solasinya hitam tambah seram itu. Lalu diletakkan di sudut-sudut rumah. Bahkan kita mendapat laporan informasi dari salah seorang dosen di UNER, namanya Bapak Iwayan Titip Sulaksana. Beliau mu'alaf, mengaku kepada kita beliau mu'alaf. Kata beliau begini, orang Indonesia ketika membawa jimat, dia punya semacam tumpukan kertas atau kulit. Lalu dia dibawa ke Arab Saudi, lalu kemudian majikannya meninggal secara mendadak. Yang diperiksa pertama oleh polisi adalah dia, TKI dari Indonesia. Kenapa? Karena TKI kita atau TKW itu dikenal dengan pembawa jimat. Kalau meninggal secara mendadak, menurut mereka itu bersumber dari jimat yang karena menurut mereka adalah bagian dari sihir. Yang membawanya pun juga dianggap musyrik dan seterusnya. Maka benarkah di satu sisi ada satu orang menganggap bahwa jimat itu sebagian dari syirik, tetapi di sebagian yang lain ada yang kemudian berkeyakinan bahwa jimat itu untuk dirinya adalah sebuah yang namanya kita kenal dengan kesuksesan, ya, kemujuran dan seterusnya. Maka kita berada di tengah, di antara satu orang yang kemudian berlebihan menganggapnya syirik, juga ketika sebagian yang lain terlalu meyakini. Maka keduanya kita tarik ke tengah. Bagaimana sebenarnya yang kemudian menjadi standar batas jimat itu boleh, dan kita juga tidak memungkiri kalau ada penyalahgunaan dari jimat sehingga melampaui, sehingga keluar dari batas yang telah disampaikan oleh ulama kita. Maka kita mendudukkan masalah ini secara proporsional, secara tuntas, secara gamblang, hadisnya, dalil-dalilnya, pendapat para sahabat, para ulama kita dan seterusnya. Pertama, memang ada satu riwayat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat ataupun juga hal-hal yang dianggap sebagai sihir, maka sungguh telah syirik. Nah, hadisnya seperti itu. Hadisnya tegas memang menurut saudara kita. Jadi setiap mereka berjumpa dengan kawan-kawan kita yang mendalami ilmu ruqyah,
Lalu di antara kawan-kawan sahabat ustadz-ustadz kita, ada yang membawa jimat langsung. Oleh yang lain dianggap ini ruqyah syirik, ini ruqyah dukun, dan seterusnya. Maka sekali lagi memang secara zahir hadis ini mengarah kepada hal ini. Ada satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Haythami di dalam kitabnya Majmu'uz Zawaid, yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Nabi akan membaiat 10 orang sahabat. 10 orang sahabat akan dibaiat. Dari 9 orang oleh Nabi dibaiat, kecuali satu, Nabi tidak mau. Ternyata dia pakai kalung jimat. Nabi tidak berkenan. Saya mau membaiat kalau dia melepas jimatnya. Wah, hadis ini dan beberapa riwayat yang lain seolah-olah memang syirik semuanya. Tapi jangan begitu dulu. Kita pelajari hadis ini secara konkret, secara tuntas dan lengkap. Kemudian yang kedua, Nabi tidak hanya menggolongkan jimat itu sebagai kesyirikan, tetapi ada yang lain, yaitu ruqyah. Ruqyah pengobatan dengan doa, kemudian juga jimat-jimat, tiwalah atau sejenis daya pikat, penglaris dan seterusnya. Nabi menyatakan itu syirik. Kenapa? Sekali lagi, yang namanya perbuatan-perbuatan ini, jimat, penglaris, susuk, kemudian juga apapun itu daya pikat, ilmu-ilmu semacam yang dilakukan oleh kawan-kawan kita dari Banser pakai ilmu kebal dan seterusnya, syirik semua katanya. Oh sebentar, begini, menurut ulama kita diantaranya adalah Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi, yang ulama-ulama ini lebih ahli di bidang hadis dibanding dengan yang lain. Hadis tadi yang menjelaskan tentang syirik-syirik berkenaan dengan ruqyah, dengan jimat, ilmu macam-macam itu pernah terjadi dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kunna narki fil jahiliyah." Kami dulu di masa pra-Islam, kami pernah melakukan ruqyah. Kaifa tara fi dzalik? Menurut panjenengan bagaimana, Nabi? Nabi tidak langsung memvonis itu. Tetapi Nabi mengatakan, "Iridu alayya ruqakum." Mana lihat ruqyah kalian? Mana berikan pada saya itu? Bacaannya apa? Hal-hal yang lain yang berkaitan itu mana? Ruqyah kalian mana? Rasulullah kemudian melanjutkan, "La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Ruqyah tidak ada masalah, boleh selama di dalamnya tidak ada unsur kesyirikan. Apa itu? Meminta kepada selain Allah. Kemudian juga atau menyembah kepada selain Allah. Nah, ini kan hadis ruqyah. Kok bisa jimat diarahkan? Sebab menurut para ulama kita, qayyid atau ketentuan redaksi hadis malam yakun fihi syirkun, ini juga yang menjadi qayyid keumuman hadis-hadis yang lain. 2 hadis sebelumnya yang Rasulullah menyebut bahwa jimat itu syirik kalau di dalamnya memang benar-benar ada unsur kesyirikan sehingga pelakunya menjurus ke arah sana. Tetapi kalau tidak ada kesyirikan, yang diminta di dalam doa itu hanya kepada Allah, tulisan yang tertera di dalam jimat itu juga adalah kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat thayyibah, surat Fatihah misalnya, surat Mu'awwidzatain misalnya, ataupun yang lain, maka tidak ada masalah. Jadi batas menurut para ulama kita yang namanya jimat, yang namanya doa penglaris atau apapun itu, selama di dalamnya diambilkan dari Al-Quran, tidak ada unsur-unsur syirik, maka diperkenankan, diperbolehkan. Ini kata beliau Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar ketika beliau mengomentari
tentang hadis-hadis yang awalnya seolah-olah menunjukkan kepada ke arah syirik, itu kata beliau, hadza kulluhu fi ta'liqit tamaim wa ghairiha mimma laysa fihi Qur'an wa nahwu. Larangan ini, larangan menggantungkan jimat ataupun yang lain, adalah kalau memang di dalamnya tidak terdapat tulisan Al-Quran. Fa amma ma fihi dzikrullah fala nahya fihi. Kalau di dalamnya ada berupa zikir kepada Allah, la haula wala quwata, tasbih, tahlil, takmir, tamjid, dan seterusnya, kalimat-kalimat tersebut, maka tidak ada masalah. Kenapa? Fa innahu innama yuj'alu litabarruk bih wa ta'awudz bi asma'ihi wa dzikri. Kalau jimat itu bertuliskan kalimat-kalimat Al-Quran, kalimat-kalimat zikir, maka untuk tabarruk. Kenapa? Karena itu firman Allah yang kemudian terdapat di dalam tulisan yang diharapkan adalah keberkahannya. Maka kalau ini tidak syirik, kata beliau, bahkan juga tidak haram. Kemudian Imam An-Nawawi dalam salah satu kitabnya, di dalam kitab Majmu', dijelaskan, wa yahtamilu an yakuna dzalik wa ma ashbaha minan nahyi wal karaha fima yu'allikuha wa huwa yara tamam al-'afiyah wa zawal al-'illah biha ala ma kanat al-jahiliyah fi wa ma kanat ala ma kanat alaihi al-jahiliyah. Larangan tadi, kata beliau, larangan tersebut bisa jadi diperuntukkan bagi orang yang menggunakan jimat dengan keyakinan dia sehat itu karena jimat, dia selamat karena jimat, dia sukses karena jimat. Nah, tapi kalau orang tersebut, wa amma man yu'alliquha mutabarrikan bi dzikrillah wa huwa ya'lamu an la kashifa illa Allah wa la dafi'a anhu siwa fala ba'sa biha insyaallah. Kalau ada orang oleh kiainya diberi jimat, atau kita menulis di dalam beberapa kitab yang terdapat di dalam kitab-kitab, misalnya I'anatut Thalibin, ada seorang ibu mau melahirkan, di dalam kitab I'anatut Thalibin ataupun kitab yang lain ada dianjurkan beberapa surat ditulis. Ada yang kalanya dipegang, ada yang kalanya airnya diminum, dan seterusnya. Ketika dia berkeyakinan bahwa yang namanya ayat yang ditulis, kemudian juga nama-nama Allah tertera di sana, serta dia berkeyakinan bahwa sesungguhnya semua telah diatur oleh Allah, maka tidak apa-apa, kata beliau. Insya Allah, dengan kehendak Allah, tidak sampai mengarah kepada syirik, kepada haram, ataupun yang lain. Maka sekali lagi, ketika kita menemukan di antara anak-anak kita yang memakai jimat, di rumah-rumah orang kita ada beberapa gantungan-gantungan, apakah itu mungkin orang mengatakannya jimat atau apa, sekali lagi jangan kemudian tiba-tiba dikatakan syirik, sebab kita husnudzon kepada mereka, mengikuti pendapat ulama, selama di sana kalimatnya yang tertera itu adalah kalimat nama-nama Allah, Asmaul Husna, kalimat Al-Quran. Ini sekali lagi tidak menunjukkan arah syirik. Ketika juga kemudian meyakini hanya Allah yang memberi kemudahan, yang menghindarkan dari petaka dan seterusnya. Ketika kita memiliki keris, demikian pula. Kalau kita memiliki keris antara sebelum dan sesudah memiliki keris kok kemudian lancar, tetap kita yakini itu semua dari Allah, bukan keris itu. Boleh jadi hanya perantara, karena Allah memberi perantara itu tidak hanya dalam bentuk obat-obatan. Kita datang ke dokter meminum obat, oleh Allah diberi sembuh, itu adalah wasilah jalan kesembuhan dari Allah melalui obat itu. Tetapi kalau kita meyakini obat itu yang menyembuhkan, bukan dari Allah, maka tidak ada bedanya dengan orang yang meyakini keris, meyakini tombak,
meyakini api yang memiliki asar, yang memiliki pengaruh, yang memiliki daya tersendiri. Maka sekali lagi, masalah jimat ini sama dengan medis, sama dengan obat-obatan, sama dengan ketika dokter menyuntikkan obat kepada kita, semua adalah perantara dan kita meyakini segalanya datang dari Allah. Kemudian ini yang terakhir, ini khilafiyah dari para ulama, bahwa para sahabat ketika yang dijadikan jimat itu, dalam bahasa kita jimat, yang dijadikan tamimah, gantungan itu adalah ayat Quran ataupun yang lain, sebagian sahabat memperkenankan. Di antaranya adalah Abdullah bin Amr bin As, kemudian Sayyidah Aisyah dalam riwayat Imam Al-Hakim, kemudian Abu Ja'far Al-Bakir, Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat, kemudian di antaranya lagi yang melarang, ini sebagian ulama, sebagian sahabat ada yang mengatakan dilarang. Di antaranya adalah sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Abdullah bin Abbas, kemudian sahabat Hudzaifah, Uqbah bin Amir, dan lain sebagainya. Kenapa? Menurut para pendapat ulama yang mengatakan haram, saddan lidzari'ah, untuk kemudian tidak sampai terjerumus kepada syirik. Sementara sekali lagi kita tidak sampai mengarah kepada syirik karena kita meyakini datangnya semua dari Allah, bukan dari kertas itu, bukan dari bungkusan itu. Sebab sekali lagi yang terdapat di dalamnya berupa kalimat doa, kalimat zikir, kita hanya bertabarruk dan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian penjelasan ini, dan saya rasa sudah tuntas bagaimana letak perbedaan para ulama, di mana letak kita diperkenankan dan tidak diperbolehkan, serta tidak sampai mengarah syirik karena kita tetap meyakini semua dari Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Semoga ada manfaatnya dan tidak mudah saling memusyrikkan, menyatakan syirik antara satu dengan yang lain, sebab memang masalah ini khilafiyah sejak dahulu kala. Semoga manfaat dan mohon maaf yang tak terhingga. Semoga kita oleh Allah diberi kesehatan, panjang umur, rezeki lancar, halal dan berkah. Keturunan kita soleh-solehah. Amin Allahumma amin. Hadanallahu iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.